Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ij'al istima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana kullaha dunyaha wa ukhraha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami' ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para bapak ibu hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa melewati hari ke-10. Sekarang hari ke-10. Di siang harinya dengan saum dan ibadah-ibadah yang lainnya, di malam harinya dengan qiyam atau tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Termasuk yang makbulin, tidak mardudin, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita melanjutkan ta'lim rutin kita, melanjutkan tazkiyatun nafs, bahasan terakhir di tarawih berarti ya. Kalau menyimak di tarawih sudah dibahas secara sengkilas tentang bagian-bagian dari qalbun. Ada yang ingat Bu, Pak? Qalbun ajrad, 2 qalbun maghluf, 3 qalbun mankus, 4 qalbun musaffah. Dicatat Bu ya, supaya ingat. Kalaupun tidak dicatat, direkam globalnya paling tidak Bu ya. Ada qalbun orang mukmin, kita berharap menjadi qalbun ajrad, qalbun yang sudah mutmainnah, tenteram, tenang, pokoknya tidaklah khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau masih gelisah, masih ada kekhawatiran, belum qalbun ajrad. Qalbun ajrad, qalbun yang sudah bab urusan dunia udah selesai, Allah yang ngurusnya. Bukan berarti diam, tetapi bergerak, hatinya tidak pernah ragu dengan jaminan dari Allah. Itulah tawakal. Tawakal adalah taharrak wa la yataghayyar. Tawakal adalah bergerak, beraktivitas, ikhtiar maksimal, tapi qalbunya tidak pernah bergoyang. Allah yang menjaminnya untuk segala hal. Jadi untuk urusan dunia selesai sebenarnya untuk orang yang mutmainnah itu. Tandanya senantiasa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Diberi keleluasan, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Diberi ujian, dia tetap bersabar dan tenang menjalaninya. Itu kumahannya ya lebaran can kengeng baju THR, kumaha lebaran kue can aya, tidak jadi masalah gitu. Ikhtiar enggak, silakan ya. Silakan buat kue ibu-ibu. Hanya bagusnya buat kuenya dari sekarang Bu ya. Supaya pas 10 hari terakhir tidak sibuk buat kue tapi sibuk itikaf gitu ya. Tapi kalau buat sekarang keburu habis juga dimakan. Ya enggak, silahkan. Intinya mutmainnah. Dan orang mukmin itu yahdi qalbah.
Dia senantiasa dengan apapun yang terjadi padanya sampai pada kondisi yang tidak mengenakan dirinya, tetap jiwanya mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi mudah atau cerdas dalam mengambil ibrah dari segala kejadian. Nah, itulah qalbu yang ajrad, mudah-mudahan istilahnya qalbun salim, qalbun yang bersih. Mudah-mudahan saat kita kembali dalam kondisi mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, sudah bahagia dengan keimanannya, dengan berbagai macam kebaikannya, tidak galau dengan dunianya, kembalilah pada Allah. Inilah saat yang dinanti-nantikan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana di hari tiada lagi manfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang pada Allah dengan qalbun yang salim. Begitu. Dan ruh kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat indah tadi, irji'i, kembalilah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan akhriju anfusakum, balik kamu, bukan begitu ya. Itu qalbun ajran. Qalbun maghluf, naudzubillah, insyaallah kita dijauhkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keturunan kita dari qalbun maghluf yang sudah tidak menerima kebaikan. Khatamallahu ala qulubihim, sudah dilak, sudah ditutup, tidak masuk cahaya, tidak bisa masuk kebaikan. Yang adalah kesombongan, yang ada adalah menolak segala macam kebenaran. Itu qalbun maghluf. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini sudah tingkatan ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Sudah ditutup, ada penutup lagi. Bahkan ada min baini aidim sadda wa min khalfihim saddam fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Di depannya ada benteng, di belakangnya ada benteng, dan mereka dalam kondisi tertutup, tidak bisa melihat apa-apa. Coba bayangkan para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seseorang yang dia tidak bisa melangkah sedikit pun untuk kebaikan. Di depannya ada benteng, mau mundur juga tidak bisa karena di belakangnya ada benteng. Selain depan benteng, belakang benteng, matanya ditutup. Seperti apa kondisinya? Itu orang yang sudah tidak mau lagi menerima kebenaran. Insya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal ini, insya Allah. Yang ketiga, qalbun mankus, qalbun munafik. Munafiknya bisa munafik asli, bisa munafik amali. Munafik asli adalah kafir memang. Munafik asli itu kafir. Dia beramal hanya menyembunyikan kekafirannya. Nampaknya baik di depan orang-orang mukminin, tetapi sebenarnya dia ada rencana busuk terhadap orang-orang mukmin. Jadi orang munafik adalah orang yang wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila bertemu dengan orang-orang kafir, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila balik terhadap setan-setan mereka, pimpinan-pimpinan mereka, orang-orang kafir bersama mereka, sesungguhnya kami bersama kalian. Nah, itu orang-orang munafik asli. Munafik asli itu adalah orang yang kafir. Kalau kita bisa jadi munafiknya munafik amali. Kalau munafik asli fiddarkil asfali minanar, dalam neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang munafik dan orang kafir sama-sama dalam kondisi fiddarkil asfali minanar, di keraknya neraka. Kalau orang mukmin yang munafik, sifat munafik ada pada orang mukmin, tapi bukan munafik asli, lebih kepada munafik amali. Amalnya seperti orang munafik. Amalnya seperti orang munafik. Apa amal seperti orang munafik? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau sholat kusala, bahasa Sundanya kusal gitu. Malas hararese. Tidak munafik insya Allah kita ya. Tapi kalau ada kusal-kusal, kayak deui nanti lagi kagok tanggung, belum komat, udah komat, oh sekali gitu, lewat berjamaah jadinya. Nah itu ada sifat munafik. Tapi insya Allah bukan munafik asli.
Karena kita masih mengimaninya, kita masih melaksanakannya, hanya dalam pelaksanaan pada kebaikan itu kusala. Para bapak, ibu yang dimuliakan Allah, mohon diperhatikan ketika ada sifat kusala, melaksanakan kebaikan itu kusal-kusal, susah, tidak segera, menanti-nanti, menunda-nunda, itu sifat munafik. Sifat munafik. Harus istighfar. Bahaya ya, kalau dibiarkan akan menjadi sesuatu yang bahaya. Apalagi walayadzurunallaha illa qalila. Jarang zikir. Walayadzurunallaha, tidak zikir kecuali hanya sedikit saja. Jadi kalau yang jarang zikir itu tanda sifat orang munafik. Nah, bisa jadi begitu. Istighfar, ukur seberapa kali sehari, ya sekali dalam sholat atau 3 kali, itu pun kalau ingat, kalau enggak melewat saja. Assalamualaikum langsung pulang begitu ya. Kemudian lidahnya keseharian ya tidak pernah ngobrol menyebut nama-nama asma Allah atau zikir-zikir. Jadi walayadzurunallaha illa qalila, jarang menyebut alhamdulillah, jarang memuji Allah dan seterusnya. Jadi kalau ada sifat begitu, sifat orang munafik. Tapi insya Allah kita bukan orang munafik. Mudah-mudahan insya Allah. Tapi kalau dibiarkan itu dosa. Jadi melambat-lambat, menanti-nanti, menunda-nunda kebaikan itu dosa. Kemudian tidak zikir, berarti dia lupa pada Allah. Ghaflah itu adalah satu kelalaian, dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dikhawatirkan semakin lama semakin tidak baik. Nah, orang munafik yang disebut mankus tadi adalah memang munafik asli, munafik asli. Yang ketiga musaffah, yaitu qalbun yang di dalamnya ada iman, di dalamnya ada nifak. Nah, yang ini yang dimaksudkan nifaknya. Jadi dalamnya ada iman, artinya ketika moodnya baik, dia rajin ke masjid. Ketika kurang baik, malalas ya, naon kalau bahutang, hoream ke masjid misalnya. Nah, ini jadi mut-mutan. Jadi kebaikannya mut-mutan, jadi tidak mut-mutan ya, tidak ini. Nah, jadi ada kebaikan. Kemudian kadang dia tilawah banyak, kadang hilang sehari tidak tilawah sama sekali. Pokoknya begitu, kondisi iman ada di dalamnya, tetapi ada juga kondisi nifak di dalamnya yang tadi. Malas ketika beribadah, jarang zikir pada Allah. Kalau berbicara kadang bohong juga. Kalau dikasih amanah tidak melaksanakan amanahnya. Kalau berkata dusta. Itu ciri-ciri orang munafik. Nah, ini qalbun yang musaffah, qalbun yang bisa jadi kita. Kalau mutmainnah, mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah qalbun mutmainnah insyaallah. Mudah-mudahan kita berharap kita menjadi orang-orang yang mutmainnah. Nafsul mutmainnah, qalbun salim dan seterusnya. Tapi kalau kita bercermin pada diri sendiri, ya Allah rasanya jauh ke qalbul mutmainnah ini. Karena tadi masih berat ya. Tilawah 1 juz saja perjuangannya masih berat dan sering kelewat juga. Apalagi di bulan-bulan selain Ramadan ya. Dan seterusnya. Maka di qalbun yang sifatnya musaffah ini kita harus berusaha, bermujahadah. Nah, ini mungkin fasenya mulai dari supaya mudah mujahadahnya, fasenya mulai taubat, perbanyak istighfar, perbanyak taubat pada Allah supaya memudahkan. Jadi fase-fase untuk mendapatkan tazkiyatun nafs dimulai dengan taubat. Sering bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau tidak salah beberapa kali menyampaikan perbanyak istighfar. Berapa kali? Wah, ini beda-beda lagi nih. Kalau tidak saya menyampaikannya 100 kali sebagaimana Rasulullah menyampaikan. Ada ya ayuhannas tubu ilallah fa inni atub fil yaumi mi'ata marrah atau istaghfiru fa inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Redaksinya dengan berbagai macam bentuk. Bertaubatlah kalian pada Allah, istighfarlah kalian pada Allah, mohon ampun pada Allah setiap seharinya berapa? 100 kali. Karena aku bertaubat 100 kali. Itu minimal. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Ini bahasan yang kita lakukan untuk dipraktekkan Bu ya Pak. Bukan didengarkan selesai atau sekedar pengetahuan. Tapi kita berharap semuanya praktekkan. PR untuk kita semua. PR para Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Apa? Istighfar 100 kali minimal. Minimal ya. Bukan maksimal. 100 ada minimal 100 kali. Malah saya menambahkan istighfar untuk diri sendiri, juga istighfar untuk kedua orang tua kita. Pernah saya menyampaikan di sini kalau tidak salah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali? Coba kemarin. Sekarang sudah istighfar belum untuk orang tua kita? Sudah berapa kali? 100. Alhamdulillah kalau 100. Kadang kelewat ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Rabbighfirli itu permohonan kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, terlebih yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal tidak bisa lagi mengucapkan astagfirullahaladzim gitu, ya Allah ampuni saya gitu. Karena sudah mempertanggungjawabkan seluruh apa yang sudah dilakukannya di dunia ini. Dan beliau sangat membutuhkan magfirah dari Allah. Walaupun udah soleh, membutuhkan tambahan ampunan dari Allah, menambah diangkat derajatnya oleh Allah, membutuhkan rahmah Allah Subhanahu wa taala, ditambah rahmahnya. Dan dari siapa? Karena sudah selesai, inqata'a amaluh, terputus amal-amalnya, kecuali kalau dia masih memiliki waladun salihun yad'ulah. Orang anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Kita anak-anak bukan? Anak dari anaknya, dari ibunya maksudnya, dari orang tuanya. Mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh-solehah para ibu bapak sekalian. Jadi jangan hanya mengharapkan anak-anak kita yang soleh-solehah. Kita juga sebagai anak supaya ingin menjadi anak yang soleh dan solehah. Cirinya apa? Yad'u lahu, mendoakan kedua orang tua kita. Di sini rata-rata sudah ya usianya sepuh, di atas 40. Ada yang masih hidup barangkali orang tuanya, tapi kelihatannya kalau dari lihat rambutnya dan yang lainnya, kemungkinan orang tuanya sudah mendahuluinya. Nah ini sudah waktunya kita Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir wa qur rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Katakanlah seperti itu permohonan ampun untuk kedua orang tua kita. Berapa kali? 100 minimal. Kita biasanya pada sholat sekali ya. Itu pun kalau nggak kelewat. Maksimal 3 kali. Sangat bakhil sekali kita pada orang tua. Bakhil, pelit pisan. Padahal kita mencintainya, beliau pastinya mencintai kita. Padahal kita berharap kita dikumpulkan dalam jannahnya, dalam surganya. Lalu dengan apa dikumpulkan selain ketika semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Kita sebagai orang anak, termasuk orang tua kita diampuni, insya Allah dikumpulkan oleh Allah. PR ya Bu, istighfar. Boleh Rabbighfirli saja tanpa astagfirullah, karena Rabbighfirli itu udah otomatis untuk diri sendiri juga untuk orang tua. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya, wali walidayya dan kedua orang tua saya. Jadi kalau masih ribet misalnya 100 Rabbighfirli rada berat, ya Rabbighfirli saja 100, tidak usah astagfirullah 100. Kalau mau semuanya silakan, lebih bagus. Jadi PR ini, jadi kajian tazkiyatun nafs dimulainya dengan perbanyak istighfar. Jadi kalau kita nanti mengkaji sampai misalnya bulan depan dan seterusnya masih ada tazkiyatun nafs, kalau tidak membiasakan taubat pada Allah, rasanya kurang berefek begitu ya. Kurang berefek dalam kehidupan kita. Maka jadikan PR karena pintu untuk mendapatkan derajat-derajat yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya dimulai dengan bertaubat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Kita perbanyak istighfar. Kemudian berusaha muhasabah diri, mengevaluasi diri dari qalbun kita,
Tadi masih malas-malas, astagfirullahaladzim, sambil istighfar, sambil muhasabah. Kemudian musyaratah, memberikan syarat kepada kita, buat target-target. Ya Allah, untuk meningkatkan keimanan, khususnya di Ramadan misalnya, maka saya ingin buat musyaratah. Satu syarat, satu perjanjian, satu kondisi, ingin tilawah khatam 2 kali misalnya. Kalau sekali makan biasa Pak ya, 2 kali. Oh 2 kali juga biasa, ingin ekstra, ingin khatam 3 kali. Ingin khatam 5 kali. Ingin khatam 10 kali. Nanti berbeda-beda tergantung kondisinya. Ini harus musyaratah, harus disyaratkan pada kita. Ya kan, untuk masuk kerja apa-apapun ada syarat-syaratnya. Silakan Anda kerja di sini akan mendapatkan ini, syaratnya ini. Nah, kita syaratkan pada diri kita, kita ingin surga Allah, kita ingin ampunan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan, musyaratah. Nah, Ramadan sebagai syahrun, bulan yang luar biasa untuk tazkiyatun nafs, kita musyaratah di bulan Ramadan ini. Mau apa targetan kita? Musyaratah, syaratkan apa pada diri kita. Beda-beda Bu ya nantinya. Dan itu akan menjadi tazkiyah yang luar biasa. Kalau saum Ramadan pasti. Semua saya berniat di Ramadan ini untuk saum tamat. Ya pastilah tamat ya ini. Tidak. Tapi amal-amal yang lainnya. Misalnya musyaratah pada diri untuk meningkatkan kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan berefek luar biasa pada diri kita untuk tazkiyatun nafs. Misalnya saya berniat memberikan sedekah setiap hari. Atau iftar khususnya Bu ya, iftar khususnya buka puasa. Ada jadwal iftar kan Pak Haji Dadang ya, ada jadwal iftar. Berapa kali rata-rata kebagiannya? Ada yang sekali, ada yang kebagian sekali, alhamdulillah kan sekali. Pas tidak ada jadwal, untung tengah jadwal, cilaka, berat ya. Harusnya berapa kali? Setiap hari. Harusnya berapa? Setiap hari. Ajamkan silakan para ibu yang dimuliakan oleh Allah untuk memberikan iftar setiap hari. Walau syurbatan minal ma, kata Rasulullah. Walaupun dengan seteguk air. Nanti akan menjadi di akhir Ramadan itu sesuatu yang berkesan pada diri kita. Alhamdulillah bisa memberikan walaupun hanya seteguk air. Kan saat Rasulullah berkhutbah, di antar khutbahnya, wahai manusia, qad adzalakum syahrun azimun mubarakun, wahai manusia, sudah datang pada kalian bulan yang agung, bulan yang diberkahi terus. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala siapkan magfirah. Barang siapa yang memberikan iftar kepada orang yang saum, dia mendapatkan pahala dari orang saum tersebut tanpa mengurangi orang yang saumnya. Ditanyakan oleh para sahabat, kami tidak bisa melakukannya walau syurbatan minal, walaupun bisa beriftar dengan seteguk air atau 1 kurma. Bisa Bu, Pak, ngasih iftar setiap hari 1 kurma, 1 gelas, 1 cup minum, bisa insya Allah. Walau tapi kaci dating lamun sakurma namanya kaci dating. Tapi ada niat di sana insya Allah. Kenapa? Itu tazkiyah yang luar biasa, masya Allah. Itu adalah satu kondisi yang luar biasa. Itu adalah musyaratah. Kemudian silakan amal-amal yang lainnya. Apakah zikirnya, istighfarnya yang banyak, tilawah yang banyak. Kemudian berikutnya adalah dengan mujahadah. Berjuang ya. Jadi ada amalan yang harus kita lakukan di awal-awal bisa jadi sangat-sangat berat. Mujahadah sampai kita merasakan nikmat di mujahadah itu. Jadi amal-amal soleh itu berat. Kecuali ketika dilakukan terus sehingga merasakan ringan beramal soleh. Nah, untuk bisa ringan beramal soleh itu mujahadah. Saum Ramadan jelas memaksakan diri. Kan mujahadah kita berusaha. Kalau kita rasa wah ini dosa besar kalau tidak saum. Kalau di bulan Ramadan memaksakan itu mujahadah. Nah, saum sunnah harus ekstra mujahadahnya. Ramadan mah karena memang
Ya kita sulitlah meninggalkan saum Ramadan ya, sangat sulit dan itu tidak mungkin insya Allah karena keimanan yang kita miliki. Tetapi untuk tingkatan berikutnya dengan melakukan ibadah saum sunnah ini berbeda lagi kondisinya, perlu mujahadah lebih. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kepada orang-orang yang beramal melakukan ibadah fardu. Dan lebih mencintai setelah selesai fardunya dia melakukan yang sunnah-sunnahnya. Jadi lebih kita harus ada nilai plus. Untuk nilai plus lebih dengan saum sunnahnya maka itu perlu mujahadah terus dilakukan, diupayakan dengan Syawal 6 harinya, dengan Senin dan Kemisnya. Syukur-syukur bisa ada yang Daud Masya Allah luar biasa. Untuk bisa seperti itu pastinya mujahadah. Pastinya mujahadah. Baca Quran itu perlu mujahadah. Biasanya keseharian berapa? Nah untuk meningkatkan dari 1 halaman, 2 halaman untuk ingin jadi 1 juz itu harus mujahadah, berjuang. Terus berjuang sampai 1 titik saat dia 1 juz itu terasa ringan. Begitu. Nah, nanti Ramadan juga kan di sini ada Qiyamul Lail ya. 3 juz semalam kurang lebih ya. Untuk 3 juz semalam itu harus mujahadah. Harus mujahadah udah harusnya wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, tapi salawat Qiyamul Lail, salat tarawih yang bergetar adalah tuurnya. Betul Pak, berasa? Jadi nyerocon tuurna, harusnya wajilat qulubuhum. Harusnya dengan mendengarkan ayat-ayat Allah wajilat qulubuhum, tapi kita masih sedang berlatih wajilat tuuruhum, yang bergetar itu tuurnya. Apa tuur teh? Lututnya. Bergetar itu lututnya, nyorocod dia bergetar tuurnya. Tidak masalah, sedang mujahadah. Sampai pada kondisi 3 juz itu 1 hal yang dinikmati. Ini mujahadah penting dan semua kita, semua manusia aslinya mujahadah, aslinya. Ada yang ngangkat barbel ya. Sampai sekali ngangkat berapa kilo tuh yang 500 kilo. Itu tidak ujug-ujug 500 kilo, tidak ujug-ujug. Dari latihan kecil dulu terus bertahap. Setelah sekian lama latihan 500 kilo sesuatu yang mudah untuknya. Apalagi yang di bawahnya sangat mudah. Itu mujahadah. Mujahadah. Yang suka goes di sini banyak ya. Iya, Allah. Bulan goes sampai ke Pangandaran, ada di kompleks saya Masya Allah, dari Villa Cileunyi sampai ke Pangandaran goes. Saya yang tara goes naonan gitunya. Tapi itu sesuatu yang mendapatkan kenikmatan tersendiri, dan untuk bisa sampai ke sana goes itu tidak mudah. Harus mujahadah dulu. Ya paling awal-awalnya keliling di komplek, terus ningkat sampai bisa jauh naik sepeda atau goes itu. Itu tidak ujug-ujug, tetapi ada tahapan mujahadah. Nah setelah terus mujahadah menjadi satu kenikmatan. Itulah dalam ibadah-ibadah kita awal-awal harus mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka sungguh kami akan berikan hidayah padanya dengan memberikan kenikmatan, kemudahan. Sudah nikmat. Nanti kalau sudah merasakan kenikmatan 1 juz itu suatu nikmat saja, menikmati, maka itu sudah naik tingkatannya. Apalagi saum, sholat 5 waktu, sholat malam, sedekah itu harus mujahadah juga Bu. Sedekah, karena kita mikir-mikir bayaran sakieu kumahanya, itu mujahadah. Mengeluarkan infak, membiasakan diri infak, melatih qalbu kita supaya menjadi orang jawad, yaitu yang dermawan, itu tidak mudah. Karena aslinya sifat manusia qaturo, bakhil. Aslinya wakanal insanu qaturo. Keadaan manusia itu bakhil, siapapun kita bakhil. Maka ketika kita mujahadah untuk menghilangkan sifat itu, mau berbagi, bahkan berbagi lebih, dan memikirkan orang lain sampai itsar, yaitu yang mementingkan orang lain, itu untuk hal itu perlu mujahadah luar biasa. Jadi bab sedekah secara umum untuk amal soleh perlu mujahadah.
Satu apa tadi teh? Masih ingat Bu? Taubat ya pertamanya. Yang kedua musyaratah. Bagaimana kita mensyaratkan, membuat komitmen dengan diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Kedua muhasabah dulu ya, mohon maaf. Muhasabah. Ketiga musyaratah. Baru kita buat komitmen untuk meningkatkan kebaikan kita, untuk menghilangkan keburukan kita. Jadi muhasabah itu untuk mengevaluasi diri, untuk menghilangkan kekurangan kita dan meningkatkan kebaikan kita. Kemudian mulai musyaratah, apa langkah-langkahnya. Kalau yang suka pemarah, apa langkah-langkahnya supaya kita menjadi tidak pemarah. Syaratkan pada diri kita, ya Allah kuatkan untuk diri saya supaya tidak menjadi orang pemarah. Itu untuk sifat-sifat juga harus musyaratah sama. Ini prinsip-prinsipnya Pak, secara umum nanti untuk tazkiyatun nafs begitu. Kemudian setelah musyaratah, mujahadah dalam melakukannya. Sampai tingkatan berikutnya adalah muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Wah, ini sudah luar biasa. Itulah yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu udah derajatnya merasa diawasi oleh Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itu muraqabah. Jadi tingkatan yang qalbun salim, mutmain itu sudah muraqabah. Sudah muraqabah. Mujahadahnya sudah terlewati. Muhasabahnya sudah tentunya rutin dan senantiasa istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sampai pada tingkatan muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini Masya Allah tingkatan yang didambakan oleh kita semua. Inilah tingkatan yang mutmainnah, tingkatan qalbun salim, tingkatan yang lidahnya senantiasa basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saum, inilah yang disebut saum khawas atau khususul khusus. Kalau saum itu saum khususul khusus. Saum yang lebih istimewa bukan lapar saja, menahan lapar minum dan haus lapar dan hubungan suami istri saja, tetapi jelas sudah menahan anggota tubuh dari maksiat. Lebih dari itu sudah kepada menjaga qalbunya untuk senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang mudah-mudahan kita diberi rezeki itu. Yang berbicara juga masih jauh untuk hal itu, tetapi kita berusaha untuk mentazkiyah nafs. Mengingatkan untuk materi awal sekali sudah saya sampaikan, kelihatannya kita kondisinya masih terus tazakka, berusaha untuk memperbaiki diri walaupun belum baik-baik. Tazakka yaitu berusaha berjuang untuk memperbaiki diri, membersihkan diri walaupun belum baik-baik. Berusaha untuk menjadi orang yang soleh walaupun belum soleh-soleh. Berusaha untuk melakukan amal yang kebaikan sebanyak-banyaknya walaupun masih kurang juga di sana di sininya. Nah, ketika tazakka, insya Allah qad aflaha. Insya Allah kita masih beruntung, masih digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika jazaa'u man tazakka. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka tinggal kekal di dalamnya, itulah balasan bagi orang yang tazakka, berusaha keras untuk membersihkan diri walaupun belum bersih-bersih. Nah, ini qalbun musaffah. Ya, mujahadah, muraqabah, terakhir sekali muaqabah. Muaqabah itu adalah memberikan sanksi untuk diri sendiri. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah menikmati sholat berjamaah, khususnya para bapak biasa ke masjid, sudah menikmati itu, sudah bereslah sampai tingkatan muraqabah. Satu saat tertinggal sholat berjamaahnya, harus muaqabah, harus memberikan sanksi pada diri sendiri. Ya Allah, saya hari ini telat sholat berjamaah, telat, bisa tidak sholat berjamaah, ganti muaqabah pada diri. Silakan ganti dengan amal soleh yang bisa kita lakukan sebagai sanksi untuk diri sendiri. Ini dicontohkan oleh Abdullah bin Umar ketika beliau tertinggal sholat berjamaah.
tertinggal, telat sholat berjamaahnya. Kenapa beliau telat sholat berjamaah? Karena sebelumnya ngurus dulu kebunnya. Ya, pernah ya, cerita ini juga terkenal, juga sering disampaikan. Jadi telat sholat berjamaah karena ngurus dulu kebunnya. Maka beliau mengakobah untuk dirinya sendiri. Dengan apa? Mensedekahkan kebunnya. Diinfakkan kebunnya. Sebagai muakobah karena dia lalai, maka sanksinya adalah beliau menginfakkan. Kalau bapak karena nyuci motor dulu, sholat berjamaah telat, infakkan motornya, gitu ya. Ya tidak terlalu ekstrim gitu juga ya, nggak begitu. Pokoknya buat satu amalan yang lain sebagai pengganti dari itu. Kenapa? Karena bagi orang mukmin ketika ketinggalan satu amal soleh yang biasa dia lakukan, itu musibah untuk dirinya. Musibah untuk dirinya. Jadi kalau saya sakit, kata Imam Bukhari dalam satu penjelasan, maka banyak yang menengok. Jadi kalau ada yang sakit pasti banyak yang menengok. Kalau tertinggal sholat berjamaah, jarang ada yang nengok. Kunaon teu sholat berjamaah, jarang ada yang nengok. Betul begitu Pak Bu? Kalau sakit kan pada terus teramang doakan. Tapi kalau pas di saat tidak ada, jarang yang menengok. Kenapa? Karena banyak orang menganggap sakit itu adalah musibah. Padahal tertinggal sholat berjamaah itu adalah musibah. Itu sampai tingkatan begitu Pak. Yang sudah sampai mujahadah dan merasakan nikmat dengan sholat berjamaah. Ya, kalau yang tara biasa sholat berjamaah, ya nggak usah mau akobah, lebih kepada berusaha aja mujahadah sampai biasa sholat berjamaah. Termasuk orang yang sekarang sudah kita berlatih dengan tilawah setiap hari. Nanti kita dari mulai musyarakah suatu kondisi kita berusaha untuk rutin setiap hari tilawah 1 juz misalnya. Terus rutin setiap hari karena aslinya memang seharusnya umat Islam ini mengkhatamkan Quran setiap bulannya 1 kali. Iqra'ul Quran fi syahr. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Artinya apa? 1 bulan khatam. 1 bulan khatam. Aslinya begitu. Jadi kalau tidak asli di bawah standar berarti umat itu sakit. Standar umat Islam itu, kata Rasulullah, sampaikan kepada umatnya, Iqra'ul Quran fi syahr, bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Itu standarnya. Untuk siapa Iqra'ul Quran dalam 1 sahur itu? Bukan untuk sahabat saja, bukan. Untuk semua, untuk kita termasuk di dalamnya. Itulah standar minimal umat Islam, Iqra'ul Quran fi syahr. Kalau di bawah standar, wah sakit umatnya. Kalau di bawah standar sakit umatnya. Coba bisa dicobaan ke Bapak Ibu, simpan kaki di bawah standar motor, apalagi Harley motornya moge, wah sakit bareuh gitunya. Itulah kondisi manusia ketika di bawah standar. Iqra'ul Quran fi syahr. Mudah-mudahan ketika kita yang menjadi orang yang bagian dari umat ini yang sehat, salah satu tanda sehatnya adalah tilawah, itu tilawatan minimal. Insya Allah sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bagian dari akan menyehatkan, khususnya untuk diri kita sendiri. Nah, kalau sudah menikmati satu saat misalnya terlewat 1 juz, harus muakobah. Apakah muakobahnya besok harinya dia memberikan waktu lebih jadi 2 juz dan yang lainnya. Intinya muakobah ini bagi orang yang memang dia sudah merasakan nikmat dengan seluruh amal-amal solehnya dan akhirnya dia tidak mau kehilangan nilai itu, maka diganti dengan amal-amal yang lainnya. Dan itu juga umum ya, bagi untuk hal dunia kan begitu. Kalau hilang ini ganti dengan ini supaya apa? Supaya qad aflaha tadi, supaya mendapatkan keuntungan. Dan Masya Allah di Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat mahal bagi kita semua untuk meraih kebaikan itu sebanyak-banyaknya. Terlebih Rasulullah menyampaikan, idza dakhala Ramadan
Putihat abwabul jannah wa ghulqati abwabun nar wa sulsilatil syayatin. Di bulan Ramadan ini dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu. Apa maknanya? Maknanya bulan Ramadan ini dibuka selebar-lebarnya pintu kebaikan. Karena dibuka pintu kebaikan yang sangat luas, dibuka semuanya, kacida teuing, nah bahasa Indonesia kacida, keterlaluan. Ketika di Ramadan ini tidak mendapatkan kebaikan yang banyak itu. Kenapa? Dibuka lebar oleh Allah. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh keterlaluan seseorang, dia masuk ke Ramadan tetapi masih maksiat. Padahal kesempatan untuk tidak maksiat itu jauh lebih terbuka. Maka Rasulullah menyampaikan, raghima anfu rajul, sungguh sangat hina seseorang man dakhala Ramadan, barang siapa yang masuk ke Ramadan walam yughfar dzunubuh, sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Nauzubillah. Kita berlindung pada Allah dari orang yang masuk Ramadan, dan alhamdulillah kita semua diberi kesempatan oleh Allah memasuki Ramadan ini, berharap mendapatkan ampunan oleh Allah. Jangan sampai tadi disebutkan oleh Rasulullah, sungguh hina seseorang masuk ke Ramadan walam yughfar dzunubuh, tidak diampuni dosa-dosanya, padahal waghulqatil abwabun nar. Kemudian wasul silati syayatin, dan dibelenggu setan. Maksudnya setan tidak bisa sampai kepada kita khususnya di Ramadan dengan ibadah orang yang saum. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa setan itu yajri majrad dam, bahwa setan itu mengalir di tubuh kita seperti mengalirnya di peredaran darah. Nah, untuk mengurangi, bahkan menghalangi, membuat berjalannya setan itu tidak bisa leluasa, maka dengan saum. Maka Ramadan ini bagi orang-orang yang saum, maka insya Allah terjaga dari setan, dibelenggu, tidak bisa masuk setan itu. Ila ibadi, ya Allahumma sholli alaihi tadi dibacakan dalam surah Bani Israil, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku, siapa? Orang yang betul-betul menghambakan diri pada Allah dengan sebenarnya, dia itu tidak mampu dikuasai oleh setan. Nah, Ramadan itu Masya Allah, ketika kita berpuasa Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa bukan sekedar lapar, haus dan berhubungan suami istri, tetapi puasa mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, perut, semuanya puasa. Dari ghibah kalau mulutnya, dari memandang yang tidak dibenarkan, dari mata-mata yang khianat, ya'lamu khaynatal a'yun, dari mata sorotan mata yang tajam yang membuat orang lain sakit, dari kata-kata yang tajam. Ya, harus hati-hati. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Allah berpesan demikian, katakan pada hamba-hambaku, berkatalah yang ahsan. Inna syaitan yang zagu bainahum, sesungguhnya setan itu berusaha memecah belah kalian. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati dengan kata. Itu salah satu senjata setan. Dengan kata-kata keluar, langsung keluar satu ucapan, itu ketika ucapan buruk bisa merubah kondisi. Apakah di masjid, ahli masjid misalnya, urusan kata-kata keluar yang tidak bagus, yang katanya bisa memporak-porandakan orang-orang yang soleh. Maka qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Qul li ibadi yaqulul lati hasan. Wahai orang hamba-hambaku, katakan yang ahsan. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Dari kata-kata itu membuat kalian menjadi terpecah belah, merusak kalian. Suami istri dari kata-kata, kepada anak dari kata-kata, satu kalimat bisa merubah. Maka hati-hati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di Ramadan saumnya saum kata-kata juga, lidah ini. Nah, ketika saum dengan benar, maka setan akan semakin berat. Dan insya Allah
pada khususnya mudah-mudahan kita menjadi saum yang khawas. Saum yang khawas itu adalah saum yang bukan saja mata, bukan saja bukan lapar minum, tapi anggota tubuh saja, tetapi qalbunya juga tadi senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada perlu pertanyaan atau kalau ada silakan, boleh satu atau alhamdulillah tidak ada. Ada. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah tadi mengenai hati yang musola, yang kesal gitu, Pak Ustadz. Kalau mau beribadah. Tapi ini kebalikannya, yang sifatnya terburu-buru. Ya, terburu-buru terutama misalkan dalam sholat. Sholat itu kan pertemuan antara hambanya dengan Robnya. Lalu kita terburu-buru. Taruhlah alasannya masih kalau dalam berjamaah mungkin jamaahnya atau makmumnya ada yang mau ngantor lagi atau dan sebagainya, sehingga sholatnya terkesan terburu-buru. Nah ini seperti ini gimana? Apakah udah mendekati ke munafik yang tadi atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Bapak ya, dan jazakumullah Pak Jinana atas pertanyaannya. Intinya dalam sholat itu harus tumak ninah ya. Tumak ninah itu ya tenang, tidak terburu-buru. Dan itu banyak hadis, jangan sholat seperti ayam yang matukin makanan, gitu. Terburu-buru kan berarti ya. Kemudian jangan sholat sambil menoleh kiri kanan gitu. Tidak boleh banyak bergerak. Berarti kan itu kondisi yang tidak khusyuk. Dan orang mukmin itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang tenang, yang khusyuk. Jadi kalau terburu-buru, semoga Allah memaafkan, semoga Allah mengampuninya. Jadi khawatiran itu adalah sholat orang munafik gitu. Kalau terburu-buru, ya tapi ya kita tidak menuduh peran munafik yang lainnya, kan ada yang sholat taraweh, dolin gitu ya, waladolin, tahunya kedengarannya waladolin saja begitu ya, tidak terdengar dolin, amin gitu kan. Nah itu sholat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan terlebih bacaannya harus maddan. Ya maddan itu tartil. Tidak bisa ya, walaupun ada bacaan yang sifatnya hadar. Hadar itu cepat, bacaan hadar cepat. Bacaan hadar itu kalau tidak fasahah bukan hadar, keder. Iya, kalau tidak fasahah bisa bacaan cepat. Ya ukuran Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa, masih jelas. Ada hadar tidak jelas begitu ya. Tahu-tahu dolin gitu. Nah itu yang tidak. Jadi bisa ya kalau dalam salat alladzina yuhafiduna ala sholawatihim, mereka menjaga salatnya. Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta, jagalah salat kalian. Jadi kalau tidak salatnya dengan mutmainnah, tidak zikirnya dengan mutmainnah, belum pada tingkatan tadi yang tingkatan pertama, nafsul mutmainnah, qalbun salim. Berarti tingkatannya masih di bawah. Gitu aja pilihannya. Kan ada 4 pilihan Pak Bu ya. Kafir insya Allah tidak, munafik asli juga tidak. Tapi di sana bisa ada kesalahan-kesalahan, dan harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalau masih seperti itu. Itu Pak Haji Anak barangkali ya. Jadi kalau kita gimana? Pilih yang tartil seperti di Nurul Masyriq ini, Masya Allah, bacaannya tartil. Dan kadang-kadang taraweh sabara halaman biasanya. Dan harus mujahadah, memang harus mujahadah. Dan memang tidak semua sama begitu ya. Nah, maka untuk khususnya DKM barangkali ya menyesuaikan mana yang sudah menikmati, mana yang sedang mujahadah berlatih dan yang lainnya. Wallahu alam.
Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah jiwa-jiwa yang mutmainnah. Mari kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahu ya rabbal alamin. Allahumma آتي نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أفرج علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم يا الله kami memohon padamu dari dihilangkannya nikmat iman, nikmat bersama ayat-ayat-Mu, nikmat ibadah. Allahumma ya Allah tambahkan nikmat ini ya Allah, tambahkan nikmat ketaatan ini ya Allah, sampai kami mendapatkan nikmat husnul khatimah. Tambahkan nikmat ini ya Allah, tambahkan ketaatan ini ya Allah, sampai kami mendapatkan nikmat memasuki surga-Mu, bertemu dengan Rasul-Mu yang mulia. Tambahkan nikmat amal saleh, nikmat kenikmatan ini ya Allah, sampai kami memiliki jiwa mutmainnah yang akan memandang wajah-Mu. Allahumma rizukna an nanzura ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah berikan rezeki kepada kami untuk memandang wajah-Mu yang mulia dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa tilawatana wa qiyamana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.